Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta cerita misteri, selamat datang di channel kami Senja Maghrib. Konten yang berisi tentang pengalaman misteri dari berbagai sumber. Tanpa basa-basi lagi, mari dengarkan ceritanya. Hai pendengar, nama saya Ani. Ceritaku ini terjadi pada tahun 1991. Saat itu aku masih kelas 1 SD di SD Pahlawan yang terletak di kota C. SD sekolahku ini memang bersebelahan dengan makam pahlawan. Sekolah itu adalah sebuah sekolah yang dalam tanda kutip sekolah miskin. Situasi sekolah yang kumuh. Sekolah itu hanya memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, dan gedung WC. Sekolah itu juga tidak memiliki murid yang banyak dalam tiap kelasnya. Saat itu kalau tidak salah ingat hanya ada 12 murid di kelasku. Yang membuat sekolah ini terlihat kumuh dan menyeramkan karena tidak adanya penjaga sekolah dan ibu kantin yang tinggal di sekolah untuk menjaga atau merawat sekolah. Dan tidak ada satupun tukang jualan di sekolah itu. Hanya beberapa pedagang keliling yang singgah sesaat di jam istirahat atau pulang sekolah. Mungkin semua kekurangan itu dikarenakan sebagian besar murid di sekolah ini merupakan murid yang berasal dari keluarga miskin. Saya bersekolah di sana hanya setahun saja, karena orang tua saya menyekolahkan saya di sana memang bertujuan untuk sementara. Soalnya saat itu saya masih berusia 6 tahun dan minimal usia anak sekolah dasar negeri yang orang tuaku inginkan adalah 7 tahun. Karena itu orang tuaku menyarankan untuk bersekolah sementara di sana untuk melancarkan membaca dan menulis serta berhitung. Tempat yang paling menyeramkan di sekolahku adalah WC sekolah. Selain gelap dan pengap, dinding WC itu hanya terbuat dari lapisan semen yang sudah berlumut, menambah seram kamar mandi. Selama bersekolah di sana, saya hampir tidak pernah ke WC, apalagi di jam pelajaran. Namun hari itu perut saya benar-benar terasa mulas dan ingin buang air besar. Saya ingat saat itu sedang ulangan kelas, karena itu tidak ada yang ingin menemani saya ke kamar mandi. Karena memang situasinya yang saya sudah tidak tahan lagi, akhirnya saya meminta izin ke guru untuk ke WC. Lalu kemudian aku berjalan menuju WC. Tapi sesampainya di depan WC, saya mengurungkan niat saya untuk memasuki WC karena di sana saya melihat seorang pria mengenakan seragam sedang berdiri di dinding kamar mandi menghadapku tanpa ekspresi. Aku melihat darah yang mengucur dari dahi, dada, dan tangan yang buntung. Dengan cepat aku berjalan kembali menuju kelas, walaupun dengan langkah pelan karena takut dan karena menahan rasa mulas di perutku. Sesampai di kelas, aku masih ketakutan dan diam saja. "Ani, kamu kentut ya?" ujar teman sebangkuku. Namun aku hanya diam, tidak mau menjawab pertanyaan temanku. Karena saat itu aku malu jika sebenarnya aku sudah buang air besar di celana sesaat sebelum memasuki kelas. Namun teman sebangkuku itu kemudian mencium bau itu tak kunjung hilang, bahkan bertambah. Akhirnya temanku berteriak, "Ibu, Ani di celana!" Sembari menjauhiku dan juga teman-teman lainnya juga berjalan menjauhi diriku karena bau. "Ani di celana?" tanya ibu di depan kelas. Sedang aku hanya nunduk tidak menjawab, namun kemudian aku mengangguk, membuat kelas ricuh dan heboh. Kemudian bu guru menyuruh aku untuk berjalan dan menemaniku keluar kelas. Dengan pelan aku berjalan mengikuti bu guru yang saat itu berjalan menuju WC sekolah.
Seperti sebelumnya, aku cuma berdiri diam di depan WC. Karena saat itu aku tidak hanya melihat satu pria berlumuran darah, tapi lebih banyak pria yang dalam kondisi menyeramkan berada dalam WC itu. "Ani, ayo, ibu bantu cebok," ujar ibu guru. Sedangkan aku hanya menggelengkan kepala dan mundur perlahan. Salah satu guru yang mengajar di kelas 6 yang melihat kejadian itu keluar dan menghampiriku. Kelas 6 memang kelas yang dekat dengan WC sekolah. Lalu aku melihat ibu kepala sekolah berjalan menghampiriku, membuat aku semakin takut dan akhirnya menangis. "Ada apa, Bu?" tanya ibu kepala sekolah. "Ani, Bu, di celana. Mau saya bantu untuk cebok, tapi nggak mau masuk kamar mandi." "Ani nggak usah nangis, yuk ibu bantu," pinta ibu guru sembari mengulurkan tangan padaku. "Nggak mau, Bu, Ani mau pulang aja." "Gak apa-apa, ayo sama ibu," ajak bu guru sembari menarik tanganku. Aku pun meronta tidak mau masuk WC dan berteriak, "Gak mau, Ani mau pulang aja, Ani takut." Membuat seluruh murid-murid yang mendengar teriakanku berhamburan keluar untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. Dengan cepat ibu kepala sekolah mendekatiku dan menenangkanku. Dia mengajakku dan guru kelasku untuk ke ruangan kepala sekolah. "Yang lainnya silahkan lanjutkan belajar di kelas," pinta kepala sekolah. Dengan bimbingan guru kelas, murid-murid yang tadinya berhamburan keluar kembali ke dalam kelas dan melanjutkan kegiatan belajar. "Ani takut kenapa?" tanya kepala sekolah pelan. Dengan cepat aku menunjuk ke arah WC dan mengatakan, "Itu, Bu, di dalam WC ada banyak orang yang berdarah-darah, Bu, mukanya menakutkan. Ada yang buntung tangannya dan kakinya, dan ada juga yang bolong kepalanya. Ani takut, Bu, Ani mau pulang aja," membuat ibu guru dan kepala sekolah terkejut. Kepala sekolah dan guru melihatku yang sudah pucat dan berkeringat dingin serta wajah yang ketakutan memutuskan untuk mengantarkan aku pulang tanpa membuat keributan yang membuat takut teman-teman yang lain yang sedang belajar. Akhirnya aku diantar ibu guru kelas untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya aku mengalami demam tinggi karena syok dan tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Lalu saat aku bersekolah di tingkat SMP, aku mendengar jika sekolah itu sudah tutup karena muridnya semakin sedikit. Dan situasi di sekitar perkampungan sana yang dulunya sepi penduduk, kini sudah kelihatan ramai penduduk. Itulah cerita yang disampaikan oleh salah satu narasumber kami. Bagaimana menurut kalian? Menyeramkan dan lucu, bukan? Kalau dijadikan film mungkin genrenya misteri komedi ya. Bagaimana reaksi kalian jika berada di posisi narasumber kami ini yang saat itu masih berumur 6 tahun? Coba komen di bawah ini. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati para pendengar saat mendengar cerita ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kami. Saran dan kritik positif tentu saja akan kami terima agar channel kami menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di cerita-cerita khusus kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.